Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fardino Jinandra Setia. Saya di sini akan memberikan tugas video psikoedukasi tentang yang berjudul yaitu stres. Dalam di sini saya akan membahas apa-apa saja yaitu yang mengenai stres yaitu pengertian stres dan kesehatan mental, faktor penyebab stres pada remaja, teknik mengelola stres yang efektif. Selanjutnya. Saya yang pertama yaitu pengertian stres dan kesehatan mental. Stres adalah reaksi psikologis dan fisik yang terjadi ketika menghadapi tantangan atau ancaman. Dampaknya bisa terlihat pada kesehatan mental maupun fisik, seperti kecemasan, kecualian dan penyakit jantung. Yang kedua, dampaknya yaitu pada kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Gejala awalnya termasuk sakit kepala, sakit perut, dan pengecualian. Jika terus berlanjut, stres dapat menyebabkan depresi obesitas. Stres dapat diatasi dengan berbagai cara, yaitu olahraga, berkomunikasi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Pentingnya menemukan strategi bekerja setiap individu yang cocok dan nyaman, sehingga kita enjoy dalam kegiatan tersebut dan sesuai passion kita jika mencari pekerjaan. Yang kedua, kerugian stres yaitu dapat menyebabkan kesehatan yang menurun secara keseluruhan. Ini bisa mengurangi daya tahan imun dan menyebabkan tidur buruk dan merugikan kesehatan jantung. Selanjutnya yaitu kesehatan mental yang terpengaruh. Kesehatan mental. Kesehatan mental terpengaruh oleh stres yang dapat menyebabkan kecemasan, depresi, gangguan tidur. Yang kedua yaitu stres dan depresi. Stres kronis dapat meningkatkan risiko depresi. Kombinasi stres dan depresi dapat mempersulit proses penyembuhan dan membutuhkan perawatan khusus. Stres dan kecemasan. Stres dapat memicu atau memperburuk kecemasan. Hal ini terjadi karena seseorang menghadapi sesuatu yang mengancam atau sulit diatasi dan tidak mau berbicara atau bercerita dengan orang lain untuk menemukan solusinya. Selanjutnya itu faktor-faktor yang menyebabkan stres yaitu pekerjaan yang berat. Pekerjaan berat yang tidak seimbang dapat menyebabkan stres. Beban kerja yang terlalu besar dan dapat membuat individu merasa terlalu banyak tugas dan sulit mengelolanya. Yang kedua, kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi tidak masalah. Masalah pernikahan, keluarga, dan kesehatan dapat menjadi sumber stres. Yang ketiga itu stresor sosial. Stresor sosial seperti tekanan dari orang lain, kurangnya dukungan sosial, atau ketidakadilan dapat menyebabkan stres. Selanjutnya, pentingnya pemahaman stres. Pemahaman stres sangat penting untuk mengelola secara efektif dan kita dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi stres itu jika kita melalui stres tersebut. Yang kedua, manajemen stres. Kunci untuk menjaga kesehatan mental dan fisik yaitu termasuk latihan meditasi, olahraga, dan pengelolaan waktu yang baik. Yang ketiga, dukungan sosial. Kita sangat perlu dukungan sosial karena kita makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita sangat penting mengatasi stres dengan cara ini. Selanjutnya itu kesehatan jangka panjang. Pemahaman stres membantu menjaga masalah kesehatan jangka panjang seperti penyakit jantung, obesitas, dan depresi. Ini penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, yang kedua, faktor stres, faktor penyebab stres pada remaja. Kalau dalam aspek remaja, kita yang dapat mempengaruhinya yaitu kondisi sekolah dalam konsep lingkungan, yaitu kondisi sekolah dan dampak medsos, interaksi sosial, dan kondisi rumah juga. Dampak tertinggi sepertinya remaja dapat dipengaruhi oleh kondisi sekolah dan media sosial. Dan interaksi sosial ya juga karena pergaulan yang sekarang sudah bebas dan sangat sangat di luar batas penjagaan orang tua yang cukup
yang belum tidak sangat ketat. Oleh karena itu banyak anak-anak di luar sana yang masuk dalam pergaulan bebas yang sangat merugikan negara itu karena masa depan negara itu kita untuk melanjutkan semua-semua dari sekarang. Selanjutnya, tekanan akademis dan sosial. Pengujian akademis. Pengujian akademis termasuk yaitu ujian yang sangat tinggi, ujian atau tekanan ujian sangat tinggi dan membuat remaja merasa terpukul dan stres dalam menyelesaikan tugas, termasuk ujian dan dalam pembuatan tugas. Yang kedua itu kepala kelas. Dikarenakan status kepala kelas, remaja seringkali mendapatkan tekanan untuk menjaga reputasi dan ekspektasi. Yang ketiga, yaitu peer pressure, tekanan dari teman sepekan untuk ikut sesuatu yang tidak mereka sukai dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Selanjutnya, perubahan emosi dan fisik remaja itu yang perubahan yang akibat stres emosi dan fisik remaja yaitu keheningan emosional, perubahan fisik, perasaan tidak baik, dan ketidakkadaran diri. Dalam ini kita harus perlu dalam menjaga emosional kita dan memanajemen dengan baik emosional kita. Karena akan berdampak kepada orang lain, diri kita sendiri, dan orang di sekitar kita. Yang peran keluarga dalam stres remaja itu peran keluarga sangat penting karena orang yang sangat dekat dengan kita dan kita harus saling menjaga atau mencerita-cerita agar tidak beban tidak dipikir sendiri. Yang itu konflik-konflik dalam stres remaja yaitu konflik keluarga atau perselisihan yang di dalam keluarga yang dapat menciptakan lingkungan tidak sehat, kecenderungan ditinggalkan orang tua atau saudara, tuntutan orang tua. Di sini tuntutan orang tua sangat sangat banyak yang ya dalam stres remaja itu penyebabnya karena ekspektasi orang tua yang sangat tinggi dan kita sangat tidak masih kurang bertanggung jawab dalam ucapan itu dan kita masih kurang lah dalam kita memperlakukan itu. Selanjutnya, teknik mengelola stres yang efektif yaitu satu, fokus pada coping stres yaitu problem fokus versus emotion fokus. Fokus pada solusi, mengenali masalah, dan mencari solusi yang efektif dan tindakan yang konkret untuk mengatasi stresor yang berlebihan. Yang kedua itu pendukung emosional, mengelola emosi yang muncul akibat stres, mencari bantuan orang lain atau metode pengalaman pribadi. Yang ketiga itu konsultasi psikologis, yaitu mendapatkan bantuan dari profesor kesehatan mental atau pergi ke psikolog. Contohnya seperti itu ya. Yang keempat itu teknik meditasi. Teknik meditasi menggunakan meditasi untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan keseimbangan emosional terhadap stres. Selanjutnya, ini kurang ini manajemen waktu sangat diperlukan ya untuk mengurangi stres karena jika kita mengumpulkan tugas atau materi-materi atau tugas apapun lah itu dalam tugas kuliah, pelajar, kita sangat perlu manajemen waktu karena agar kita tidak stres dalam deadline pengumpulan tugas yang kita buat secara mepet-mepet ketika deadline tugas. Yang pertama itu memprioritaskan tugas yang sangat awal diberi. Kita tidak boleh menunda-nundanya karena deadline-nya sangat cepat atau deadline yang paling dulu di kumpulan kita harus duluan membuatnya. Tidak boleh menunda karena itu akan membuat stres jika kita buat sebelum deadline-nya atau dekat-dekat deadline-nya. Yang kedua itu membuat jadwal karena sangat perlu supaya tidak bentrok-bentrok dan kita mudah memanajemen matkul atau apapun itu. Yang ketiga yaitu pemanfaatan waktu libur. Ini sangat perlu ya untuk keseimbangan supaya kita tidak stres
sesudah ujian itu gimana, sesudah ujian, sesudah tugas yang berat, kita harus pandai memanfaatkan waktu libur yang sangat baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Ferdinand Junendra untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.